Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faqala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu, para orang tua yang sama kita hormati, semoga sehat selalu menyertai. Amin. Para hujjaj, para ahli ulama, para asatizah, jamaah, seluruh yang hadir di kesempatan subuh pagi ini. Alhamdulillah, kita bersyukur Allah gerakkan hati kita, Allah kuatkan langkah kita untuk mengawali pagi ini melaksanakan rangkaian kewajiban kita melaksanakan sholat subuh, dan juga kita lanjutkan dengan mendengarkan kultum. Kultum itu kuliah terserah antum, atau kalau terlalu panjang kita singkat kulkas, kuliah ringkas. Jamaah rahimakumullah, saat ini kita sudah berada di penghujung bulan Muharram. Beberapa saat lagi ke depan akan berpindah bulan. Sebagaimana kita pahami bahwa Muharram adalah satu dari 4 bulan yang dimuliakan, dan Allah tetapkan kemuliaan bulan-bulan tertentu di dalam Islam ini sesungguhnya untuk memuliakan kita manusia. Dalam Islam, sebagaimana ayat yang tertera di dalam surah At-Taubah ayat 36, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna 'iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Dzalika din kemuliaannya. Bahkan pada saat Allah menciptakan langit dan bumi, minha arba'atul hurum, di antaranya ada 4 bulan yang dimuliakan. Rasulullah menyebutkan 4 bulan tersebut dalam hadisnya. Yang pertama adalah Zulqa'dah, yang kedua Zulhijjah, yang keempat Muharram, yang ketiga Muharram, yang keempat adalah Rajab. Jadi 3 itu berurutan, salah satu mutawaliyah, berurutan: Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Nah, apa makna pesan yang disampaikan Al-Quran tentang kemuliaan bulan ini? Sesungguhnya dalam Islam setiap hari itu baik, setiap bulan itu baik. Bahkan kalau kita mau katakan bahwa semua hari, semua waktu, semua bulan, semua tahun dalam kehidupan itu adalah kebaikan. Tetapi kadang-kadang kita memilah-milah bulan. Bulan A gak boleh melakukan ini, bulan B gak boleh melakukan itu. Nah, itu sering kita temukan di masyarakat. Ketika misalnya ada sebagian kita yang ingin menikahkan anaknya, oh jangan bulan ini, oh jangan tanggal 13, itu tanggal sial, ya kan? Padahal tidak ada yang sial.
Kemungkinan kenapa tidak melakukan aktivitas di bulan-bulan tertentu, itu penyebabnya sebetulnya karena dananya yang belum ada. Betul ya Pak ya? Jadi kalau dananya sudah ada, kapan saja bisa dilaksanakan. Kecuali ibadah dilaksanakan. Kecuali ibadah yang memang ditentukan oleh Allah tentang waktu dan keadaan. Pada saat bulan Ramadan, ibadah haji hanya bisa dilakukan pada bulan Zulhijjah. Puasa Muharram hanya dilakukan pada saat masuk bulan Muharram. Yang Muharram ini sudah lewatnya. Kita melaksanakan puasa Muharram. Yang disunahkan itu adalah puasa Asyura yang jatuh pada tanggal 10 Muharram. Dan kemudian sebelumnya Nabi juga mengusulkan, tapi Nabi tidak sempat melaksanakan karena beliau meninggal, yaitu puasa Tasyua. Jadi Muharram itu ada dua, puasa Tasyua pada tanggal 9 Muharram, yang kedua Asyura pada tanggal 10 Muharram. Dan semoga saja kita kemarin bisa melaksanakannya. Jamaah rahimakumullah, sepertinya ketika memasuki bulan Muharram, selalu dan senantiasa kita mengkaitkan dengan hijrah. Padahal hijrahnya Nabi itu bukan terjadi pada bulan Muharram. Nabi hijrah itu pada tanggal 27 Safar, kemudian sampai di Madinah tanggal 12 Rabiul Awal. Pertanyaannya adalah kenapa selalu dikaitkan dengan hijrah? Karena bulan Muharram ini adalah penanggalan dalam kalender Islam, itu merupakan awal bulan. Dan ketetapan awal bulan Muharram sebagai penanggalan kalender Hijriyah itu ditetapkan pada saat kepemimpinan Khalifah Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Jadi pada masa Nabi itu belum ada ketetapan kalender. Makanya dulu pada saat Nabi terlahir, karena belum ada tanggalnya, belum ada bulan, belum ada tanggalnya, belum ada bulannya, belum ada tahunnya, maka Nabi lahir dicatat dalam sejarah, ditulis sebagai tahun gajah, ya Pak ya. Karena waktu itu belum ada penanggalannya, jadi disebut tahun gajah. Nah, jamaah rahimakumullah, sahabat Umar bin Khattab kemudian menginisiasi, mengumpulkan para sahabat, karena ada beberapa wilayah yang pada saat itu sudah tersebar keluar dari jazirah Arab. Adalah sahabat yang satu di antara sekian banyak sahabat yang mengadukan tentang problem penanggalan itu adalah Musa al-As'adi. Jadi beliau salah satu gubernur di satu wilayah lapor kepada Umar bahwa ada surat, ada hari, ada bulan, tidak ada tahunnya. Maka ini penting sekali karena umat-umat terdahulu sudah terlebih dahulu memiliki penanggalan kalender itu. Maka berkumpullah para sahabat. Mereka mengidekan, menggagas bagaimana kalau awal perhitungan kalender Islam kita mulai dari perhitungan saat Nabi dilahirkan. Ada yang mengusulkan bagaimana awal kalender Islam kita mulai ketika Nabi mendapatkan wahyu, ketetapan menjadi Rasul. Ada yang mengusulkan bagaimana kalau awal tahun kalender Islam kita mulai perhitungannya ketika Rasulullah wafat. Semuanya ditampung oleh sahabat Umar bin Khattab. Lantas ada seorang sahabat yang termuda di antara sekian banyak sahabat. Beliau adalah sahabat Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Beliau mengusulkan bagaimana kalau kalender Islam kita mulai dari momentum hijrahnya Rasulullah dari Mekah ke Madinah. Dan ternyata usul sahabat Ali bin Abi Thalib itu lebih produktif.
lebih realistis. Kenapa? Karena momentum hijrah itu adalah momentum perubahan. Momentum hijrah itu adalah momentum kemenangan. Momentum hijrah itu adalah momentum kebangkitan. Karena memang faktanya setelah Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah, dan kemudian beliau membangun kekuatan, bahkan sampai membuat negara yang bernama Madinatul Munawwarah. Setelah itu Rasulullah SAW mengalami berbagai kemenangan-kemenangan dalam peperangan-peperangan melawan kafir Quraisy. Islam tersebar ke seluruh pelosok Jazirah Arab. Bahkan pengaruh Islam juga sudah didengar oleh negara-negara Romawi dan lain sebagainya. Jadi Islam pada saat itu betul-betul sudah menguasai wilayah Arab Saudi. Dan ketika Nabi sudah memiliki kekuatan, maka beliau datang ke Mekah, membebaskan kota Mekah, mengambil alih kota Mekah, yang kemudian dikenal dengan istilah Futuh Mekah. Pembebasan kota Mekah dilakukan oleh Nabi tanpa ada peperangan, tanpa ada pertumpahan darah. Semua orang yang ada di Mekah berdiam diri ketika Rasulullah dan para sahabat datang ke kota Mekah untuk mengambil alih. Saat sampai di Ka'bah, Rasulullah menghancurkan berhala-berhala yang berada di luar dan di dalam Ka'bah itu. Jadi setelah Rasulullah kuat, setelah Rasulullah punya jamaah, setelah Rasulullah punya pasukan, baru kemudian setelah sekian tahun berhala-berhala itu baru dihancurkan. Apa pesannya bagi kita? Ketika Rasulullah sedang berada di Mekah, sebelum kekuatannya itu stabil, beliau berdakwah, tetapi tekanan demi tekanan intimidasi yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy itu begitu luar biasa. Dan Rasulullah dengan para sahabat belum punya kemampuan untuk melakukan tekanan terhadap penghancuran terhadap berhala-berhala itu. Jadi dibiarkan saja. Yang penting Rasulullah sudah mengekspos akidahnya, sudah menyampaikan kesalahannya. Walaupun kemudian terjadi penolakan, dan ternyata bukan hanya penolakan, tekanan, intimidasi, bahkan boikot ekonomi pun dilakukan oleh orang-orang kafir, hingga kemudian Rasulullah dan para sahabat hijrah. Pertama hijrah itu ke Habsyah, yang kedua ke Taif, tetapi ditolak oleh masyarakat Taif, sampai Rasulullah ditimpuk oleh anak-anak dan masyarakat ya dengan batu yang pada akhirnya bisa berdarah. Saat itu ketika Rasulullah mendapatkan begitu luar biasa tekanan dan penolakan dari masyarakat Taif, datang malaikat menyampaikan pesan, "Ya Muhammad, aku adalah utusan Allah. Jika engkau mau, jika engkau berkenan, aku akan mengangkat dua gunung yang paling besar di Mekah dan aku akan lemparkan kepada masyarakat Taif sebagai bentuk dari penolakan mereka kepadamu." Apa kata Rasulullah? Jangan. Aku diutus ini untuk rahmatan lil alamin. Aku diutus bukan untuk menyampaikan dan membalas dengan kebencian apalagi kehancuran. Ini salah satu di antara sekian banyak kepribadian Rasulullah yang begitu lembut. Nah, kemudian pergerakan berikutnya Rasulullah SAW memerintahkan para sahabat untuk hijrah ke Madinah. Hijrah ke Madinah ini dilakukan Rasulullah setelah beliau melakukan berbagai macam pendekatan kepada tokoh-tokoh Madinah, pemuda-pemuda Madinah. Dan saat itu diawali dengan satu perjanjian yang dikenal dengan istilah perjanjian Hudaybiyah. Ada 13 orang Madinah yang saat itu melaksanakan perjanjian perdana. Dan setelah itu ada perjanjian yang kedua, kurang lebih 70 orang. Ketika Rasulullah sudah memiliki banyak rekanan, membangun komunikasi dengan orang-orang Madinah, yang sebelumnya juga di Mekah beliau membangun strategi dan perencanaan yang matang untuk hijrah ke Madinah, maka beliau baru melakukannya. Sementara para sahabat-sahabat sebagian terlebih dahulu sudah sampai ke Madinah. Yang nanti di Madinah itu mereka para sahabat
yang ada di Madinah, termasuk pemuda-pemuda yang sudah berikrar membantu Rasulullah dan beberapa suku yang sudah diislamkan oleh Rasulullah, maka dikenal dengan kaum Ansor. Sementara yang dari Mekah disebut kaum Muhajirin. Jadi ini ada dua kelompok hari ini juga. Yang di depan ini kaum Ansor, sebab nama saya Ansor. Ya, yang lagi duduk ini kaum Muhajirin. Nah, dua golongan ini diatur kemudian dipersaudarakan oleh Rasulullah SAW sampai Rasulullah di Madinah. Ketika Nabi sampai di Madinah, ya, beliau tidak berpikir tentang di mana saya membangun rumah, di mana saya membangun usaha, di mana saya membangun perniagaan. Tapi yang pertama kali dibangun Rasulullah itu adalah masjid. Dan kita kenal dengan istilah Masjid Quba. Jadi Masjid Quba itu adalah masjid yang pertama kali dibangun Rasulullah ketika sampai di Madinah. Baru kemudian setelah beberapa saat membangun Masjid Quba, Rasulullah pun membangun Masjid Nabawi. Jadi Masjid Quba dengan Masjid Nabawi ini jaraknya kurang lebih 300 meter atau lebih. Ya, karena kalau menggunakan kendaraan itu sekitar 15 menit atau 10 menit. Jamaah rahimahullah. Jadi yang terpenting di dalam Muharram ini adalah bagaimana konsep hijrah itu harus kita kembali gauli, harus kembali kita membanggakan dalam diri kita. Kenapa? Karena ternyata perintah hijrah itu bukan hanya mempelajari tentang konteks hijrah dari Mekah ke Madinah, tetapi pesan-pesan Al-Quran tentang ayat-ayat hijrah pun ternyata banyak sekali. Ya, bahkan ada 31 kali kata hijrah terungkap di dalam Al-Quran. Beberapa ayat hijrah pun ada begitu apik ditetapkan oleh Allah dalam Al-Quran. Ya, salah satunya adalah surah Al-Baqarah ayat 218. Innal ladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Jadi kita akan membahas satu ayat ini saja dari sekian banyak ayat, kecuali kalau jamaah sepakat taklim kita selesai pada asar. Setuju? Nah, saya enggak. Pada asar dan subuh, ya kan? Baik, jamaah rahimahullah yang saya hormati. Innal ladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah. Orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah, orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Perhatikan, term hijrah yang berada di tengah dua kata diawali dengan kalimat iman, yang kedua diakhiri dengan kalimat jihad. Kenapa? Karena hijrah tanpa iman tidak akan pernah sampai pada kesempurnaan. Hijrah tanpa jihad tidak akan pernah sampai pada tujuan. Maka orang-orang yang berhijrah, mereka harus betul-betul memiliki keyakinan kepada Islam dulu, beriman dulu, baru kemudian hijrah. Kecuali kalau konteksnya hijrah tempat. Sebab para ulama membagi dua bentuk hijrah. Yang pertama dikenal istilah hijrah makaniyah. Hijrah makaniyah itu hijrah tempat. Nabi dari Mekah ke Madinah, Bapak Ibu yang dari Surabaya pindah ke Bekasi, yang dari Bandung pindah ke Cikunir, yang dari Solo pindah ke TPC. Itu namanya hijrah tempat. Ya, mau hijrah lagi nggak pada di sini? Kayaknya udah enggak lagi, karena udah betah tinggal di sini. Satu, yang kedua, kayaknya rumahnya cuma ada di sini. Ya, jadi itu namanya hijrah tempat. Ketika Nabi menguasai kota Mekah, futuh Mekah, maka kata Nabi tidak ada hijrah lagi kecuali iman dan jihad. Maka para ulama kemudian merumuskan bahwa hijrah keimanan, hijrah jihad, hijrah qalbu itu akan senantiasa ada dalam sejarah perjalanan kemanusiaan kita. Bahkan hijrah qalbu ini adalah hijrah yang wajib dilakukan setiap saat. Ya, sebagaimana diungkap oleh seorang ulama, Syekh Sahal Abdullah Ad-Dustari. Beliau mengatakan, al-hijratu fardun ila yaumil qiyamah.
Ya, al-hijratu fardun ila yaumil qiyamah. Hijrah itu adalah kewajiban yang dilaksanakan oleh orang-orang beriman ila yaumil qiyamah, hingga hari kiamat. Ya. Terus hijrah apa Pak Ustaz yang kita lakukan sampai hari kiamat? Syekh Sa'ad Al-Bastami mengatakan paling tidak ada 4 yang harus kita hijrahkan dalam konteks kekinian. Dan kita akan sebutkan satu persatu. Yang pertama dikenal oleh beliau dengan istilah al-hijratu minal jahli ilal ilmi. Hijrah dari kebodohan menuju ilmu. Yang kedua al-hijratu minal nisyan ilal zikri. Hijrah dari lupa, lalai menuju zikir, ingat kepada Allah. Yang ketiga adalah al-hijratu minal maksiyah ila ta'ah. Hijrah dari perbuatan-perbuatan maksiat menuju ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat adalah al-hijratu minal israr ila taubah. Hijrah dari perbuatan dosa dan kedurhakaan menuju kepada taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tadi imamnya seperti satu hati kayaknya. Ya, saya ingin menyampaikan ini, tapi imam tadi sudah mendahului ya dengan ayat yang disampaikan. Yang pertama, ku anfusakum wa ahlikum nar. Ini berkaitan dengan ibda' binafsik. Ya, hijrah itu harus mulai dari diri sendiri. Kemudian rakaat kedua, imam berbicara membaca ayat terkait tentang keharusan kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Walaupun tadi waktu kemarin saya belum ada ide mau ngomong apa, ya, tapi subhanallah selalu ada ilham untuk menginspirasi pembicaraan kita pagi ini. Baik, jamaah rahimahullah. Yang pertama kita akan bicarakan adalah hijrah minal jahli ilal ilmi. Hijrah dari kebodohan menuju pengetahuan. Inilah langkah pertama kita untuk melakukan perubahan. Karena konteks hijrah itu sesungguhnya adalah perubahan, dan spirit perubahan yang paling mendasar adalah ilmu. Makanya jangan pernah kita berhenti menuntut ilmu, walaupun kita sudah berusia lanjut. Karena menuntut ilmu itu dari awal kita lahir sampai ke liang lahat. Makanya kalau ada majelis ilmu, majelis taklim, majelis zikir, datangi, kata Nabi. Datangi, ya. Jadi kalau kalian mendengar ada informasi tentang talabul ilmi, maka datangilah, kunjungilah. Sebab kata Nabi, majelis ilmu itu adalah taman-taman surga yang ada di dunia. Ya. Taman-taman surga yang ada di dunia itu kata Nabi adalah majalisul ilm, majelis-majelis ilmu. Jadi hari ini kita sedang berada di taman surga. Ya, nggak apa-apa walaupun di pinggiran surga, nggak apa-apa, daripada di tengah neraka. Ya, taman surga, masya Allah. Kenapa majelis ilmu itu adalah taman-taman surga yang ada di dunia? Karena ilmu akan membuka tirai kebodohan. Ilmu akan membuka tirai kegaiban tentang perkara-perkara yang tidak kita pahami. Kita bisa menjadi terkenal tentang Allah, kita bisa menjadi mengetahui tentang Rasulullah, kita bisa menjadi ma'rifah, mengenal tentang hakikat kehidupan ini karena kita menuntut ilmu. Dan ini pesan Quran yang pertama kali ketika dia turun. Ya, pada saat Nabi bertahan di Gua Hira, pesan yang pertama kali turun kepada Rasulullah adalah Iqra. Ini menandakan pesan yang sangat dalam bahwa perubahan tidak akan terjadi tanpa dasar keilmuan. Makanya 4 kata ini Iqra, ya, itu merubah masyarakat Arab yang tadinya masyarakat jahiliyah menjadi masyarakat yang terilhami kehidupannya dengan kesadaran ilahiyah. Kenapa? Iqra, bacalah. Jadi baca itu hanya instrumen satu di antara sekian banyak ilmu yang kita harus tuntut. Ya, membaca itu salah satu instrumen untuk mendapatkan ilmu. Kita bisa membaca lewat
mulut kita. Kita bisa melihat lewat mata kita. Kita bisa mendengar lewat telinga kita. Jadi kalau kita tidak bisa membaca, ya melihat. Kalau kita tidak bisa melihat, ya mendengar. Ya, ini instrumen-instrumen ini sudah disediakan oleh Allah untuk diri kita. Seluruh tubuh kita ini adalah instrumen yang Allah tetapkan untuk menangkap sinyal-sinyal pengetahuan yang ada di dalam ruang diri kita. Subhanallah. Ya, ada mata, ada mulut, ada hati. Bahkan hati ini adalah penentu kualitas baik dan buruknya diri kita. Ala wa inna fil jasadi mudghah, idza salahat salaha jasadu kullu wa idza fasadat fasada jasadu kullu, ala wa hiyal qalbu. Ketahuilah di dalam diri kamu ada segumpal daging. Apabila dia baik, maka baik seluruh jasad kita ini. Apabila dia rusak, maka rusak juga seluruh jasad kita ini. Ala wa hiyal qalbu, itulah hati. Makanya hati harus dihijrahkan. Ya, hijrah hati itu bukan memindahkan hati ibu ke hati saya, bukan. Atau memindahkan hati saya ke hati ibu, tidak. Yang dimaksud dengan hijrah qalbu itu adalah membangun kesadaran, memanfaatkan potensi hati ini semata-mata hanya untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu fungsi hati. Ya, fungsi hati yang pertama untuk mencari ridho Allah. Prinsip dasar bagi orang-orang yang hatinya bersih minimal ada 7. 1. Tujuan hidup jelas hanya mencari ridho Allah. Fungsi hidup hanya sebagai khalifatullah. Tugas hidup hanya beribadah kepada Allah. Pedoman hidup hanyalah firman Allah. Tauladan hidup hanyalah Rasulullah. Alam hidup adalah semua kenikmatan yang diberikan Allah. Dan yang ketujuh adalah teman hidup, cari mereka orang yang selalu berjuang di jalan Allah. Ini prinsip dasar kejernihan hati. Jadi kalau orang hatinya bersih, tujuannya hanya mencari ridho Allah saja. Ya, enggak cari ridho yang lain. Lagi pula jangan cari ridho manusia, sebab engkau akan kecewa Tuhannya. Betul? Halo? Ibu-ibu ada yang pernah dikecewakan oleh bapak? Ada, sering ya. Kasihan sekali. Tapi engkau tak akan pernah dikecewakan oleh orang lain jika engkau tak pernah mengecewakan orang lain. Ya. Tujuan hidup hanya mencari ridho Allah. Fungsi hidup hanya sebagai khalifatullah. Tugas hidup hanya beribadah kepada Allah. Pedoman hidup hanyalah firman Allah. Tauladan hidup hanyalah Rasulullah. Alat hidup adalah kenikmatan yang diberikan Allah. Dan teman hidup, cari mereka orang yang selalu berjuang di jalan Allah. Maka hatimu akan hijrah. Hijrah. Ya. Hijrah. Hijrah. Sebetulnya setiap hari kita dengar, Pak. Selalu meraih kemenangan. Itu kan seruan hijrah. Betul ya? Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Ini seruan hijrah ini. Ya. Yang pertama seruan kita, seruan Allah kepada kita untuk menyegerakan melaksanakan ibadah sholat. Yang kedua seruan kita untuk bisa meraih kemenangan. Kemenangan apa yang harus kita raih? Kita sudah sering sholat, rajin sholat, tapi kita terus kalah dalam menjalani kehidupan. Lantas kemenangan apa yang kita raih dalam sholat itu? Sementara perintahnya adalah hayya 'alal falah. Raih kemenangan. Kemenangan yang pertama adalah kemenangan akidah. Ketika hatimu tunduk kepada hukum Allah, ketika ibadahmu sesuai dengan aturan Allah. Kemenangan yang ketiga adalah kemenangan terhadap egomu sendiri, terhadap sifat ujub, sifat anania. Sifat anania itu adalah anak, itu artinya aku. Anania ego, egois. Kalau kita bisa meredam
dan mengalahkan sifat egoisme yang ada di dalam diri kita, maka kita akan bisa memenangkan perkara-perkara dunia ini. Jadi sifat ego ini memang susah dikendalikan, bahkan susah untuk dihilangkan. Kenapa? Banyak manusia berpecah belah, bukan karena mereka tidak punya kemampuan bersatu. Kesempatan banyak, tapi ego yang muncul tak kunjung bisa diselesaikan. Gua paling benar, ngapain gua harus minta maaf? Betul? Ya. Israel merasa dirinya negara paling benar, egonya tinggi sehingga tidak mau menerima nasihat dari negara-negara yang lain. Bahkan ketika sudah ada proses perjanjian damai untuk tidak ada senjata, gajah tetap dibom. Nah sekarang perang jadi meluas ke Syria. Luar biasa. Ini ego manusia. Perang itu kan kita tahulah dampaknya. Ya, bahkan sampai hari ini korbannya itu lebih dari 60.000 orang Palestina dan Gaza. Bayangkan 60.000 rumah hancur, sekolah hancur, jembatan hancur, pasar hancur, rumah sakit hancur. Memang tujuan Israel itu untuk membumi hanguskan seluruh masyarakat Gaza dan Palestina. Nanti mereka akan ambil alih kota itu, karena tujuan perang salah satunya adalah meluaskan wilayah, selain tentu kekayaan alam yang akan disambutnya. Tapi inilah ego manusia. Kalau manusia tidak punya ego dari dulu, tentram hidup, Pak. Betul ya? Tapi memang sudah diperlihatkan karakter manusia itu memang ada yang tidak puas, ada yang puas. Dan itu sudah diperlihatkan oleh Allah melalui keturunan Nabi Adam yang baru beberapa orang saja. Ya, ada Habil, ada Kabil. Coba itu Habil dan Kabil. Yang satu lembut, yang satu pemarah, yang satu sabar, yang satu ego. Akhirnya berantem, terbunuhlah adiknya Habil oleh Kabil. Itulah pembunuhan pertama yang dilakukan manusia. Tujuannya apa? Untuk meraih kepentingan hawa nafsu dan dunia. Sebab Habil dibunuh oleh Kabil, itu persoalannya adalah persoalan perempuan. Kalau misalnya ada laki-laki yang berantem gara-gara perempuan, selalunya begitu. Betul, Bu? Ya begitu juga kalau ada perempuan yang berantem, itu pasti gara-gara laki-laki. Tapi kayaknya wajah-wajah sini wajah gak pernah berantem ini. Ya, ibu juga wajahnya wajah-wajah lembut semua. Insya Allah wajah-wajah ahli surga. Amin. Wajah-wajah yang gak kelihatan punya masalah, wajah-wajah yang gak kelihatan punya utang. Emang gak kelihatan. Masya Allah, tabarakallah. Kalau kita banyak membaca, belajar tentang sejarah umat manusia, ya Allah. Makanya sunatullah itu memang kayaknya. Sunatullah ketetapan Allah yang gak bisa hilang, Pak. Ada 3 sunatullah, Pak. Ketetapan Allah yang akan terus bergulir dalam kehidupan ini. Yang pertama sunnah tadabbur. Apa yang sunnah tadabbur? Bahwa adanya konfrontasi antara hak dan batil. Adanya konfrontasi antara yang lemah dengan yang atas, yang kuat. Ya, itu akan selalu ada dalam sejarah kehidupan. Yang kedua adalah sunnah ibtila, ujian. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ. Itu sunnah ibtila dalam surah Al-Baqarah ayat 155, 156, 157. Akan ada ujian. Jadi jangan harap hidup ini tidak dapat ujian. Mustahil hidup tidak diuji. Betul? Ya, biasanya ujian itu tujuannya untuk melihat peringkat kualitas seseorang. Begitu juga Allah ketika menguji kita, tujuannya bukan menjolimi kita, bunda. Memang Allah tidak langsung menguji kita, tapi lewat penciptaannya. Ibu diuji lewat suami, suami diuji lewat ibu,
Anak dipuji lewat orang tua dipuji lewat anak, pemimpin dipuji lewat rakyat diuji lewat, dan hampir 10 tahun lebih rakyat Indonesia diuji dengan kepemimpinan yang kontroversial. Ya sampai hari ini ujiannya, mungkin karena enggak lulus jadi ijazahnya dipertanyakan. Enggak ada hubungannya dengan kesana sebetulnya. Tapi kenapa kok Bapak ketawa? Berarti paham kemana arah. Paham lah. Betul Bu? Kalau ujiannya lulus, enggak ada pertanyaan tentang ijazah ya. Serius ini hadirin. Baik, dalam surah Al-Ankabut ayat 2, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ahasiban nas ayyusrafu ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu mengira dia cukup mengatakan telah beriman, ya padahal mereka belum diuji. Artinya apa? Semakin tinggi tingkat keimanan seseorang, maka akan semakin berat ujian yang akan dia rasakan. Allah mendatangkan ujian itu setingkat dengan keimanannya. Makanya ujian yang paling berat itu ujian yang diberikan Allah kepada para nabi. Mereka adalah orang yang imannya paling sempurna, tapi ujiannya juga paling berat itu. Berat ujian para nabi itu. Andaikan mereka tidak sabar, maka nilai Islam mungkin tidak sampai kepada kita hari ini. Betul? Masya Allah. Ya. Jadi hijrah yang pertama hijrah dari kebodohan menuju ilmu. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman dan berilmu itu beberapa derajat. Bu, punya ilmu itu tidak akan pernah ya susah. Berilmu itu tidak akan pernah rugi. Semakin banyak ilmu ibu sampaikan, bapak berikan, maka dia akan semakin bertambah. Beda dengan harta, semakin banyak ibu berikan, dia akan semakin berkurang. Betul? Jadi sekarang ini memang tantangan berat bagi para orang tua menyekolahkan anaknya, berat sekali. Ya persaingan zona macam-macam. Bahkan di Bekasi banyak sekolah orang tua yang demo gara-gara anaknya nggak bisa masuk ke negeri. Betul ya? Kenapa sih banyak orang yang ingin masuk ke negeri? Ya karena murah dan gratis sebagian, swasta mahal. Ya, tetapi kadang yang murah, yang namanya murah atau ya begitulah keadaannya. Ini sebetulnya terkait dengan kebijakan kepemimpinan. Cuma masalahnya memang di kita, kepemimpinan berubah, menteri berubah, ganti kebijakan. Akhirnya jadi ribet setiap tahun. Dulu kita waktu kecil belajar Pak, itu sekolah, bukunya Pak bisa digunakan untuk adik-adik kita. Betul ya? Tapi sekarang setiap hari, setiap semester ganti baru buku belum kelar, masih baru, udah diganti lagi. Memang sekolah gratis, tapi bukunya bayar, sami mawon. Ya? Makanya mudah-mudahanlah Allah kasih rezeki yang lancar, yang mudah, ya kan? Bagaimanapun pendidikan ini merupakan satu aset yang bisa merubah keadaan kita menjadi lebih baik. Banyak sebetulnya pada konsep tataran ilmu yang harus kita diskusikan. Baik, kita bicara yang kedua adalah al-hijratu minaz zikri al-hijratu minal isyan minaz zikr. Isyan itu adalah terlena, lupa. Ya, makanya manusia disebut al-ins karena lupa. Agar kita tidak lupa, maka banyaklah zikir kepada Allah. Ala bi zikrillahi tatma'innul qulub. Dengan memperbanyak zikir kepada Allah, maka hati kita akan tenang. Kondisi zaman hari ini memang nampaknya kita harus banyak berzikir untuk tenangin hati kita. Ya Bu ya, kondisi ekonomi sedang lemah, harga sedang naik. Nah, Ibu banyak zikir aja deh. Kalau misalnya hari ini nggak ada beras, sudah zikir aja. Ya, Bapak akan ngasih uang belanja, Ibu zikir aja. Ya, Insya Allah hati jadi tenang.
Zikir ini artinya mengingat Allah. Zikir tidak mesti harus ditentukan waktunya. Oh, nanti bulan depan zikir di sini, zikir di sana. Walaupun itu boleh. Ya. Paling tidak ada komunitas zikir, nanti pindah. Tapi zikir adalah aktivitas kolbu yang hampir setiap detik harus kita laksanakan. Saat kita berkendara, saat kita berada di rumah, saat kita bekerja, saat kita. Sebab zikir adalah lompatan jiwa yang dengannya kesadaran itu akan muncul. Dan ketika kita bekerja, kita harus ingat Allah. Sebab ketika ingat Allah, pekerjaan kita menjadi profesional. Ya, saat kita jalan, kita harus ingat Allah. Sebab apa? Sebab dalam perjalanan kita sering temukan persoalan yang tidak kita inginkan. Saat kita di rumah, kita selalu ingat Allah. Kenapa? Karena problem rumah tangga kadang-kadang membuat hati kita menjadi galau. Bukankah zikir itu kunci? Bahkan kata Imam Ibnul Qayyim, zikir bagi hati itu ibarat air bagi ikan. Jadi ikan kalau nggak ada air mati. Begitu juga hati kita kalau tidak pernah berzikir kepada Allah, maka lama-lama hati kita akan tumpul, lama-lama hati kita akan keras, dan pada akhirnya kolbu kita menjadi mati. Kalau kolbu sudah mati, susah kebenaran masuk ke dalam hati. Itulah yang dikenal dengan kolbun mayyit. Ya, Imam Ibnu Jauziyah mengatakan ada 3 jenis kolbu. Ada kolbun salim, kolbun mayyit, kolbun mayyit. Kolbun salim adalah hati yang selamat. Ya, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari ini, hari akhirat nanti, ketika tidak ada pertolongan, anak kita tidak bisa menolong kita, harta tidak bisa menolong kita, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang menghadap Allah dengan hati yang salim, kecuali orang yang menghadap Allah dengan hati yang selamat. Yang selamat. Jadi yang paling selamat tidak mau memaafkan, ini menandakan bahwa hati kita sedang bermasalah. Melihat informasi berita dari TV, seorang ibu istri, berita dari TV, seorang ibu istri guru. Kemarin seorang anak memukul ibunya dengan palu. Allahu Akbar. Kita disuguhi dengan informasi. Pernahkah kita bertanya, ada apa dengan hati kita sehingga seorang anak tega memukul kepala ibunya dengan palu? Suami tega membunuh istrinya, bahkan memutilasinya. Seorang istri tega, seorang istri tega. Allahu Akbar. Ada apa gerangan? Persoalan moral. Problem yang paling mendasar sekarang ini adalah persoalan moralitas. Paling mendasar sekarang ini adalah persoalan moralitas. Jalan yang dikenal dengan istilah apa dulu, perubahan mental apa? 10 tahun terakhir revolusi mental. Jadi mental semua. Ya, revolusi mental jadi mental. Yang kita pertanyakan terus, kita mau revolusi melalui contoh mental siapa? Ini kan? Mental itu kan berkaitan dengan jiwa, jiwa berkaitan dengan akhlak, akhlak berkaitan dengan hati, betul? Kalau yang kita bangun mentalnya tidak berdasarkan sumber yang jelas tentang Islam, maka sampai kapanpun kerusakan akan tetap terjadi. Maka Nabi diutus oleh Allah, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Ini penting, jadi kembali kepada dasar akhlak, Pak. Jadi problem hari ini adalah problem moral. Bagaimana membangun? Dari mana kita mulai membangun itu? Ibda binafsik, dari diri kita sendiri. Ya. Perubahan yang dilakukan secara kultural maka tidak akan pernah
jawaban, ada hisab. Sebelum datangnya kiamat. Jadi dunia fana, semua hancur. Keyakinan Islam dunia ada. Maka surah Al-Hasr ayat 18 mengingatkan kita, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad wa taqullaha khabirum bima ta'malun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang diperbuatnya untuk hari esok di akhirat. Bertakwalah kepada Allah, karena sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kita kerjakan. Kita hidup bukan hanya sebatas hidup, tetapi untuk yang Maha hidup. Kita ada bukan hanya sebatas ada, tapi bagaimana kita punya kemampuan memanfaatkan keberadaan kita sebagaimana Allah menciptakan kita tidak mengada-ngada. Jadi serius Bunda, Allah menciptakan kita ini. Segala kenikmatan yang ada di dunia ini hakikatnya untuk manusia. Sebab hanya manusia yang punya akal untuk berpikir, yang bisa mengeksplorasi seluruh alam semesta ini. Ya, kalau nggak ada manusia, Allah sudah ciptakan emas. Buat apa emas? Makanya, ya, banyak ibu-ibu yang ngejar emas-emas. Karena diciptakan memang sengaja buat ibu-ibu, ya kan? Ya. Kalau hanya sekedar binatang, dia nggak bisa melakukan perubahan. Seekor harimau ada di tengah hutan, puluhan tahun jadi raja, Pak. Hutan nggak berubah, Pak. Betul. Tapi disuruh ke sana, TKI Masjid Baitur Rahman, tinggal di daerah Papua, udah mikir 2 kali. Wah, ini banyak emas. Ya, udah pikir gimana nih cara jualnya. Ya. Datang ke sana presiden, banyak sarana sumber daya, akhirnya berubah jadi IKN. Betul, punya akal manusia itu. Cuma sayangnya cuma untuk nakal-nakalin doang. Itu repotnya ya. Jadi Allah berikan kita nikmat. Pertama nikmatul wujud, nikmat kehidupan. Alhamdulillah kita masih hidup. Yang kedua nikmatul insan, nikmat kemanusiaan, bersyukur kita jadi manusia. Yang ketiga nikmatul akal, Allah sempurnakan hidup kita dengan diberikannya akal. Sebab ini perbedaan antara kita dengan hewan. Betul? Ya, ini sudah punya akal aja udah bersyukur, Pak. Ya. Tapi yang keempat ini yang paling kita harus syukuri. Kenapa? Karena ini yang paling mahal. Apa itu? Nikmatul hidayah ilal Islam. Ya, dapat nikmatul wujud, nikmat hidup, nikmatul insan, nikmat kemanusiaan, nikmatul akal, nikmat akal, dan yang keempat nikmatul hidayah. Kalau bukan karena hidayah, jujur tempat ini nggak bakalan jadi masjid. Betul? Hidayah ditopang oleh akal, akal ditopang oleh iman. Jadi tempat ini masjid. Kalau sekedar hidup kita tinggal di sini nggak punya iman, akal juga tumpul, nggak bakalan jadi masjid. Karena ada orang datang kembali hijrah dari satu tempat ke tempat yang lain, tinggal buat komunitas di sini, akalnya sehat, kemudian imannya kuat, yuk sama-sama kita bangun masjid. Jadi hijrah itu harus ditopang dengan iman, ya, dan juga harus diperkuat dengan jihad. Itu maknanya kesungguhan, bermujahadah itu bersungguh-sungguh. Makna jihad dalamnya memang banyak maknanya. Ya, ada yang mengatakan jihad itu hanya artinya perang saja. Seperti di Gaza Palestina itu mereka yang berjihad, makanya matinya syahid. Jadi kalau mereka perang bukan karena iman, matinya mati sangit. Ya. Tapi kalau mati karena mempertahankan iman, matinya mati syahid.
beda sahid dengan sahid. Ya, kalau perang melawan musuh, dorongannya karena iman, mempertahankan akidah, maka insya Allah matinya mati syahid. Tapi kalau ada perang melawan musuh, dorongannya karena ingin mencapai dunia, maka matinya mati sakit. Tahu orang sini sakit. Ya kalau orang Cikunir, ya itu pasti tahu bu sakit bu. Ibu tahu barang sakit enggak? Tahu ya. Ada orang Cikunir asli di sini. Nah ini saya sendiri asli di sini. Ya, mohon maaf ya. Jadi subhanallah, iman itu harus terus kita pupuk, ketakwaan harus terus kita sempurnakan. Terakhir, bagaimana kita membangun kesadaran untuk bisa berhijrah, kualitas iman kita tetap istiqomah, ketakwaan kita sempurna. Dulu sebetulnya rumus ini sudah pernah saya berikan di masjid ini sebelum COVID. Masih ingat nggak? Saya yakin lupa. Ya. Sebelum COVID, beberapa kali saya ngisi di sini. Ada 5 rumus bagaimana kualitas. Sebab ketika hijrah ini yang berat adalah istiqomah, Pak. Betul ya? Istiqomah itu berat, Pak. Yang ringan istirahat. Ya. Istiqomah itu berat. Yang ringan istirahat. Kenapa istiqomah itu berat? Bahkan ada satu ayat di dalam Al-Quran, sampai Nabi ditanya oleh para sahabat, "Ya Rasul, kenapa kok kelihatan wajahmu sudah semakin menua, rambutmu cepat memutih?" Ada ayat diturunkan kepada Nabi, ya, itu berkaitan dengan ayat istiqomah. Ada ayat yang memerintahkan aku untuk istiqomah. Kenapa istiqomah itu berat? Karena kita harus meninggalkan hawa nafsu, kita menuju ketaatan. Kita mempertahankan nilai-nilai kebenaran dengan iman ini. Ini berat di tengah tantangan keimanan yang juga sangat berat. Makanya hidup hari ini, masya Allah, kita masih bisa subuh, kita masih bisa sholat. Jujur, ini adalah kemuliaan yang luar biasa. Ya, Nabi sudah memprediksi dulu, pernah kata Nabi, ya di atas zamanun, akan datang kepada manusia di satu zaman di mana orang-orang yang beristiqomah, orang-orang yang bertekad memegang Islam, ya itu seperti orang yang memegang bara api, berat sekali. Itu sudah disampaikan Nabi jauh sebelum kita. Akan datang nanti satu zaman di mana orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang istiqomah memegang agamanya itu, mereka seperti orang yang menggenggam bara api, berat sekali, tidak digenggam repot, tergenggam dia terbakar. Seperti hari ini kita beriman, Allahu Akbar. Ya, tantangannya berat sekali. Hanya berapa gelintir orang saja yang bisa datang ke masjid, sekian banyak orang yang tidak datang ke masjid. Itu tantangan bagi kita. Betul bu? Ya, kemaksiatan, masya Allah, di setiap keliling hidup kita. Apalagi rumah di pinggir jalan, baru buka pintu aja, astagfirullahaladzim, udah ada orang lewat pakai celana pendek. Ya kan? Rumah saya di pinggir jalan, makanya kalau pagi-pagi saya nggak mau duduk di depan rumah, sebab jalan itu alternatif menuju ke arah galaksi. Macam-macam orang naik motor, terutama wanita tentu saja. Ya, ada yang pakai rok pendek, ada yang pakai pakaian ketat. Ya, dulu sih saya sering nongkrong di luar, pas istri saya tahu dilarang. Oh itu ternyata. Ya. Padahal kalau dulu ya saya tetap istighfar sambil nonton. Astagfirullahaladzim. Coba ibu, kita belum keluar rumah, di depan rumah udah melihat maksiat. Turun ke galaksi ada GGP di sana, Allah karim. Masuk ke GGP, masya Allah, istighfar tiap hari. Ya, tantangannya berat. Kita lihat kemana-mana, di rumah, handphone kita bunyi, ditawarin pinjaman. Betul. Jadi sekarang apa yang tidak bisa disasar oleh kemaksiatan itu, semuanya ada. Ya, ada 5M rumusnya.
bagaimana mempertahankan kualitas keistiqomahan itu agar hijrah kita tetap bisa bertahan baik. Yang pertama adalah jangan pernah melupakan apa yang disebut dengan mu'ahadah. Ya, ini setelah saya sampaikan, tapi saya yakin lupa. Mu'ahadah itu bahwa hati kita ini jangan pernah melupakan untuk selalu mengingat perjanjian dengan Allah. Jadi lupa nih kadang-kadang kita bahwa kita hidup ini sebelum kita diciptakan, sebelum kita dilahirkan, itu sudah ada perjanjian dengan Allah. Apa janji kita? Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Allah mengatakan dalam perjanjian itu, bukankah aku ini Tuhanmu? Kita menjawab, bala syahidna. Benar, engkau aku menjadi saksi. Aku bersaksi bahwa adalah Tuhan kami. Jadi kita sudah bersaksi untuk mentauhidkan Allah, tidak menduakan Allah, tidak menyekutukan Allah, tidak beribadah kepada selain Allah. Itu janji kita. Hidup itu sesungguhnya mempertahankan janji. Betul Pak? Bapak berumah tangga awalnya karena ada akad, itu janji. Makanya sampai hari ini Bapak Ibu setia saling memberi, saling menguatkan karena mempertahankan janji. Bapak masih bisa bekerja di sebuah perusahaan. Kenapa? Awalnya ada MOU, ada perjanjian. Betul? Hidup ini sejatinya mempertahankan janji. Janji kita kepada Allah sampai hari kiamat, bahkan sampai kematian datang, tetap la ilaha illallah. Yang kedua, muraqabah. Apa itu? Hidup selalu merasa diawasi oleh Allah. Dengan selalu muraqabah merasa diawasi, maka akan terbebas kita dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Ibu-ibu lagi ngomongin orang di bawah pohon mangga sore-sore, astagfirullahaladzim, ya Allah dengar nih apa yang kita omongin, istighfar, udah tutup aja. Oh aman ibu tetangga, nggak dapat omongan buruk ibu. Ya, karyawan punya kesempatan korupsi, astagfirullahaladzim, Allah mencatat nggak jadi korupsi. Ya, kalau korupsi kecil mungkin dipulangin, tapi yang gede tidak ada. Kebencian itu jangan kira Allah enggak lihat kebencian, kedengkian, sifat iri, gibah diri kita itu. Allah yang punya hati. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, itu doa Nabi itu. Ya agar hatinya istiqomah. Ya Allah yang Maha membolak-balikkan hati, tetapkan pendirian kepada agama. Nah, saya ingin percepat saja karena wajah-wajahnya ini udah pengen ngopi. Ya. Yang ketiga adalah muhasabah, introspeksi diri. Ya Pak ya, hari ini Pak hidup kita lebih baik apa enggak? Atau lebih rusak? Ya. Sebab kata sahabat Ali bin Abi Thalib, maka yawmuhu khairun min amsihi fahuwa rabihun. Barang siapa yang hari ini lebih baik, ya lebih baik hari ini daripada kemarin, fahuwa rabihun, maka ia tergolong orang yang beruntung. Wa man kana yawmuhu misla amsihi fahuwa maghbunun. Barang siapa yang hari ini sama dengan hari yang kemarin, maka dia orang yang merugi. Wa man kana yawmuhu syarran min amsihi fahuwa mal'unun. Barang siapa yang hari ini lebih buruk dari hari kemarin, maka dia orang yang tercela, orang yang dilaknat. Tuh. Jadi kan hari ini nggak ada pertama kebaikan, kita rugi. Lebih rugi kalau kita tambah keburukan, maka kita dilaknat. Dilaknat oleh hari, dilaknat oleh waktu, dilaknat oleh tempat, dilaknat oleh keadaan. Kenapa? Seakan hari menolak kehadiran kita. Jangan engkau datangi aku, sebab engkau tidak ada kebaikan bagiku. Tempat juga melaknat kita. Jangan engkau menginjakku, sebab engkau tidak akan pernah memberikan manfaat untukku. Kebaikan tiap hari harus kita bangun. Itu lakukan muhasabah, introspeksi. Yang keempat adalah mengikop diri, mu'aqobah. Ya, mu'aqobah, memberikan sanksi kepada diri sendiri. Kalau hari ini kita lalai berzikir, lalai bertilawah, lalai bersedekah, maka kita harus ganti dengan kebaikan yang lebih supaya bisa menghapus kelalaian yang kemarin. Wa atbi sayyi'atal hasanatan tamhuha, iringi keburukan dengan kebaikan, maka kesalahan-kesalahan masa lalu kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir adalah mujahadah.
mari kita bersungguh-sungguh dalam ibadah, dalam bermuamalah, ya, dalam berakidah. Sebab hidup ini bukan main-main. Hidup ini memang tempat permainan, tapi bukan untuk main-main. Sebab setiap kata, ungkapan, gerak kita telah akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga 1447 Hijriah Allah memberikan kita kemudahan untuk terus menyempurnakan ketaatan, biar Allah jadikan kita semakin bertambahnya usia, semakin bertambah kebaikan. Amin. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.